pertemuan 13 materinya range, simpangan rata-rata dan simpangan baku. Ya, betul. Jadi kita langsung ke materinya aja. Iya. Oke, lanjut ke materinya. Pertemuan 13 itu ada ukuran variasi materinya. Ada rank, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Kita masuk ke materinya, yaitu ada ukuran variasi. Di sini ukuran variasi merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusatnya. Dalam hal ini, ukuran variasi yang akan dijabarkan adalah ukuran jarak, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan keragaman koefisien. Rank itu jarak atau jangkauan, yang dimana selisih antara nilai tertinggi Xmax dan nilai terendah Xmin. Dalam data, rumusnya bisa digambarkan rank itu sama dengan Xmax dikurang Xmin. Semakin kecil nilai rank, itu semakin ragam datanya. Semakin besar nilai rank juga, itu bisa mempengaruhi semakin besarnya variasi data. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal hitunglah jangkauan dari data berikut, ada 60, 70, 50, 40, dan 30. Cara penyelesaiannya simpel banget, yaitu pertama itu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dari data terkecil sampai data terbesarnya. X1 itu bisa kita tulis di 30, X2-nya 40, X3 50, X4 60, dan X5 itu 70. Jadi bisa ditulis di sini X5 dikurang X1, yang dimana X5 itu nilai paling tinggi dan yang X1 itu paling rendah. Jadi dikurangin aja. 70 dikurang 30, hasilnya 40. Masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal yaitu jika diketahui data penjualan per hari dengan sampel dari marketing di PT Nisak Newton yang melakukan penjualan di kota Yogyakarta dan Semarang. Tentukan jangkauan ranknya nih, nilai penjualan di dua kota tersebut. Di sini juga udah ada tabelnya ya, udah ada tenaga penjualnya, Yogyakarta sama Semarang juga. Karena kita di sini mencari penjualan di kota Yogyakarta dan Semarang, berarti kita untuk memfokuskan cari di Yogyakarta dan kolom Semarangnya. Cara penelitian ini jangkauan rank nilai penjualan marketing PT Nisak Newton di Yogyakarta dan Semarang adalah Yogyakarta itu yang paling besarnya nilainya di 2.200.000 dan yang nilai paling rendahnya itu di 900.000. Jadi kita kurangi aja untuk yang Yogyakarta itu 2.200.000 dikurang 900.000. Bisa dihasilkan jadinya 1.300.000. Itu untuk Yogyakarta. Nah, untuk yang Semarang itu juga sama, kita cari dulu untuk nilai yang paling tingginya, itu ada di 1.700.000. Langsung bisa kita kurangkan aja dengan nilai paling rendahnya di 1.300.000, hasilnya pun Rp400.000. Gitu. Jadi jika diamati nih besarnya rank, nilai penjualan di kota Yogyakarta mempunyai variabilitas yang nilainya lebih tinggi dibanding nilai penjualan di kota Semarang. Ini ada beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan jangkauan, di antaranya poin A, pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas. Hasil pengukuran jangkauan sebetulnya sudah menggambarkan diskresi atau variasi dari nilai provokasi, meskipun termasuk cara yang paling sederhana. Poin B, di sini evaluasi hasil pengukuran jangkauan akan menghasilkan hasil yang memuaskan, tapi tergantung juga pada pengukuran yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Artinya, kedua nilai ini merupakan nilai yang ekstrim dalam distribusi. Dalam hal ini juga, jangkauan akan memiliki fluktuasi yang besar tergantung pada nilai ekstrimnya. Di sini juga ada kelemahannya. Jangkauan itu tidak bisa memenuhi definisi sebagai alat pengukuran variabilitas. Variabilitas di sini menunjukkan penyebaran dari nilai-nilai di sekitar ukuran pemusatan data. Dan jelas dalam jangkauan tidak bisa disentuh letak pemusatan datanya. Dengan kata lain, bahwa jangkauan tidak menunjukkan bentuk dari distribusi. Materi selanjutnya, kita masuk ke materi simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah mean, merupakan nilai rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Atau secara singkatnya adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data, nilai tengah dengan nilai rata-rata. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Kita masuk ke simpangan rata-rata data tunggal. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya,
Ya, jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut: 172, 167, 170, 169, 165, 173, 180, 160, 175, dan 170. Di sini kita akan mencari sifat rata-rata dari data tinggi badan 10 mahasiswa tersebut di atas. Langkah pertama adalah kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Maka hasilnya adalah 170,1. Setelah itu, kita akan mencari rata-ratanya. Cara mencari rata-ratanya adalah nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi 172 dikurang 170,1 hasilnya adalah 1,9 dan seterusnya. Dan dijumlahkan hasilnya 39,2. Lalu kita jumlahkan 39,2 dibagi 10, maka hasilnya adalah 33,92. Maka dapat disimpulkan bahwa simpangan rata-rata dari tinggi badan di atas adalah 3,90. Lalu kita masuk ke simpangan rata-rata data kelompok. Yang membedakan antara simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok adalah di rumusnya ada frekuensinya. Masuk ke contoh soalnya. Jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik, hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Maka di sini ada tabelnya. Langsung saja kita buat tabel penolongnya. Yang pertama kita cari adalah frekuensi. Karena semuanya sudah ada lalu langsung aja kita cari rata-rata data di atas. Rata-ratanya adalah 32,3255 dibagi 50, maka hasilnya adalah 65,1. Lalu sebelum mencari simpangan rata-ratanya untuk mencari simpangan rata-ratanya adalah langsung saja kita jumlahkan 676 dibagi 50, maka hasilnya adalah 13,52. Maka jawabannya adalah 13,52. Masuk ke materi selanjutnya, simpangan baku. Penyebaran yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Simpangan baku dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku secara data tunggal dan data kelompok. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Kita mulai dari simpangan baku data tunggal. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumusnya sebagai berikut. N I sama dengan 1, nilai tengah dikurangi rata-rata kuadrat dibagi N. Yang kedua, bila data yang